Halo sahabat Java Quantum semuanya dimanapun berada pada malam hari ini. Izinkan saya mendoakan sahabat semuanya agar sehat, bahagia, dan tentram selalu. Nah, episode minggu spesial ya, seminggu sekali. Kali ini teruntuk sahabat Java Quantum yang bergaris tangan lurus atau bisa disebut dengan garis tangan lurus rojo keling, simian line ataupun petir tunggal. Nah, yang hanya dimiliki oleh 3% penduduk di bumi. Nah, kesempatan kali ini mumpung malam hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang bertemu makhluk astral. Waduh, makhluk astral di sini adalah satu makhluk yang tak kasat mata dan maya, namun benar-benar bisa menampakkan diri sahabat Java Quantum semuanya. Nah, ini berawal dari pengalaman saya waktu itu malam Jumat Kliwon ya. Seperti biasa kegemaran saya dulu yaitu meditasi di pantai Parangkusumo atau bisa disebut pantai Parangtritis. Nah, di situ saya kira-kira bermeditasi sampai pukul kira-kira 12:30. Nah, sebelumnya itu bertemu Swargi kakak saya yaitu Mas Bambang dulu ya. Nah, bertemu di tempat Swargi Pak D saya, terus saya mohon izin untuk bermeditasi dulu di tepi pantai biasa, karena sebenarnya yang sangat saya sukai itu sahabat simian lain semuanya yaitu bermeditasi di tempat yang terbuka dan luas. Nah, waktu itu biasa saya meditasi suung di pantai sampai tiba waktunya udah dini hari itu sedikit gerimis, dan setelah saya merasa nyaman sekali dan menyelesaikan semedi suung saya, akhirnya saya bergerak menuju tempat Pak D saya lagi dan bertemu dengan kakak saya. Nah, waktu itu kakak saya terus, ayo ikut aku, mau meditasi yuk. Oh, saya udah meditasi mas, saya bilang gitu. Terus akhirnya saya mau meditasi kemana mas? Saya kan penasaran sahabat Java Quantum semuanya. Terus ini kita ke Sendang, namanya Sendang Beji. Nah, Sendang Beji di mana itu? Di puncak gunung, ikuti saya aja kan gitu. Nah, saya merasa hari itu, malam itu yang cukup gerimis sedikit dan sangat gelap pekat waktu itu ya. Itu saya niatkan untuk ikut karena apa? Karena saya ingin merasakan sensasi yang berbeda sahabat simian lain semuanya. Nah, ketika itu saya ikuti motor kakak saya itu melewati Karangendok, jalan-jalan kecil yang ada di tepian pantai Parangkusumo. Tiba-tiba sampai pada gunung di sebelah timurnya tuh. Nah, di situ terus pokoknya saya ikuti aja. Saya ikuti terus naik di jalan setapak itu pakai motor. Waduh, itu kondisinya dini hari, gelap dan hujan. Tahu sendiri kan kalau lemah tanah lempungnya itu sangat licin ya. Tapi ya puji Gusti, akhirnya setelah berliku-liku naik sampai ya agak sulit ya, akhirnya ketemu yang namanya Sendang Beji. Wah, usut punya usut nih sahabat Java Quantum, sahabat simian lain semuanya. Di situ itu konon mitologinya tempatnya Dewi Nawangwulan. Wah, menarik sekali. Nah, di situ saya melihat banyak orang spiritual yang sudah, ada yang selesai meditasi, ada yang melek, ada yang tertidur pulas, lumayan banyak di situ ya. Nah, akhirnya saya berdoa di sebuah belik ya, sendang itu depannya sendang ada seperti arca Semar ya di situ ya. Terus
ternyata di belakang itu kan tetesan-tetesan gerimis tadi sahabat Simian Land semuanya itu, pohon raksasa Randualas itu, waduh. Nah di situ tapi tidak ketika itu tidak untuk kungkum di sendang utamanya, harus di alirannya ya, yang di sebelah agak menjauh dari area inti. Nah di situ ada satu syarat khusus, yaitu dibilasi dulu sahabat Simian Land, dibilas dulu sebelum kita turun di sendang yang aliran dari yang sendang utama itu. Nah ada seperti dua tempat gebyur, dua tempat yang untuk bilasan itu sahabat Simian Land lah. Di situ tuh seperti labirin itu, gelap. Nah di sini nih sahabat semuanya, ketika itu saya mempunyai pengalaman bertemu makhluk astral ya di situ itu. Nah saya kan masuk itu gelap sekali. Nah saya ikuti satu lurus dan berbelok itu, kemudian sampai di satu ruang yang ada bak mandinya ketika itu. Nah di situ kok perasaan saya agak aneh ya. Perasaan saya agak aneh sahabat Simian Land semua lah. Dari situ benar firasat saya kok ingin noleh ke atas, dan ini yang benar-benar saya terjatuh ya dari situ ya. Saya melihat ke atas di kegelapan itu, di beliknya di tempat bilasan itu, ternyata ada sesosok itu sahabat Simian Land, ada sesosok yo rupane kok buta. Jadi saya bilang Lea, nanti bagaimana pendapatnya orang-orang kan beda ya, seperti Lea atau seperti Rangda itu ya. Yang terpenting itu posisinya dia seperti laba-laba itu, kaki dan tangannya itu bisa nempel di tembok itu, dinding itu, dan wajah seramnya itu benar-benar di atas kepala saya lah. Ketika itu saya kaget sahabat Simian Land semua, dan saya terpleset jatuh, benar-benar jatuh, dan wajahnya si buto itu kan semakin nempel, semakin mendekat di wajah saya itu. Nah ini saya bukan menyebut ini dedemit ataupun apa ya sahabat Java Quantum, ini sebuah energi yang ya itulah misteri bumi ya, energi yang tercipta karena suatu kemisteriusan saya pikir ya. Dan itu benar-benar kesaksian saya sendiri. Kalau saya berkata itu, entah sahabat semuanya bilang imajinasi dan lain-lain ya terserah, monggo. Yang penting itu saya rasakan waktu itu saya langsung terjatuh, dan ketika saya melihat lagi semakin mendekat lagi, dan apa yang saya lakukan adalah energi harus diimbangi dengan energi sahabat Java Quantum lah. Di situ saya hanya berdoa, semuanya saya sebut, saya berdoa kepada minta perlindungan kepada Gusti, kepada para dewata, kepada Mbah Semar dan lain-lain ya, semua saya sebut yang baik-baik sahabat Java Quantum, sahabat Simian Land. Itu saya mengharapkan hal baik untuk menetralisir hal yang negatif. Nah itu intinya sahabat Java Quantum, sahabat Simian Land semuanya lah. Dari situ akhirnya saya buka mata lagi setelah melihat beberapa kali, dan semuanya sirna seperti itu. Dan akhirnya saya tergopoh-gopoh keluar sahabat Java Quantum, dan itu mau mulai meditasi aja seperti itu tantangannya sahabat Simian Land semuanya. Nah ini belum ke meditasinya ke sendang ya, ini akan kita bahas di lain kesempatan. Yang pasti adalah sahabat Java Quantum semua, apakah makhluk astral itu ada? Nah itu antara ada dan tiada, itu ada di alam sonya aurora. Itu tidak mungkin banyak kalian yang sedang mendewa-dewakan sains akan mentertawakan ini, tapi para ahli sains pun mengakui bahwa ada kekuatan energi di luar batas kemampuan manusia atau belum terpecahkan sahabat Simian Land semua. Dan untungnya jatuhnya saya ini, kepala saya tidak terbentur di dinding sahabat Java Quantum, sahabat Simian Land. Dan untungnya lagi saya masih bisa menggunakan energi-energi yang saya yakini itu untuk menetralisir, dan kemudian itu bisa menetralisir. Dalam arti kata sebenarnya kalau ini itu digali sahabat Simian Land semua, ini sebenarnya sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan kita, dimana
hitam dan putih, yin dan yang itu akan selalu ada. Nah, nama makhluk itu saya tidak bisa memastikan, sahabat Java Quantum semua. Yang terpenting seperti leak, tapi tangannya itu bisa nempel seperti laba-laba dan mukanya bisa mendekat dari atas itu. Bisa dibayangkan di kegelapan ada hal seperti itu. Dan itu bukan karena situasi saya pernah nonton film dan lain-lain. Itu saya lihat nyata, sahabat Simian Land semua. Dan ada solusi tertentu juga untuk menghilangkan atau menetralisir hal itu. Nah, dari sini kesimpulannya sekali lagi saya aturkan kepada sahabat semua adalah kalau kita pergi ke tempat-tempat yang energinya unik, energinya bagus, energinya tinggi, sahabat Java Quantum, kiranya kita selalu berucap berucap bahwa kita ini manusia yang selalu membutuhkan lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira itu untuk membentengi energi, sahabat Java Quantum. Nah, itu pengalaman saya, sahabat Java Quantum. Semoga nanti sahabat Java Quantum bisa berbagi pengalaman di kolom komentar ataupun bisa via WA. Nah, demikian sahabat Java Quantum, saya doakan bahagia selalu, sahabat semuanya sehat selalu, tentram selalu, dan jangan lupa mau 17-an, Rahayu, semangat Pancasila dan semangat budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.